Hai pendengar podcast Kata Revi. Untuk episode kali ini dalam memenuhi tantangan 30 hari membuat podcast di channel saya Kata Revi, saya akan menjelaskan tentang gimana sih dapat cuannya sebagai seorang penulis. Kalau misalnya kita masih terbatas dengan nulis buku dan dapat royalti, maka pastinya saya nih kalau masih punya pemikiran seperti itu ya akan berhenti nulis gitu ya. Karena pada dasarnya menulis buku seperti novel atau non-fiksi itu kan nunggu royaltinya 6 bulan sekali. Dan gak ada jaminan buku saya bisa menghasilkan uang yang sangat banyak. Baru satu karya saya bestseller ya, yang judulnya 22 Ways to Self-Love di Gramedia Digital. Sisanya tetap ada pembacanya, tapi kalau dibilang apakah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya belum gitu. Jadi justru aktivitas menulis saya itu sebagian besar dapatnya dari content writing dan juga copywriting. Menulis buku menjadi sebuah cara agar branding saya semakin naik. Saya pernah cerita bahwa dengan menulis novel, ternyata saya punya kemampuan storytelling dan memahami karakter lebih baik. Efeknya, saya bisa memahami persona brand, baik punya saya sendiri atau klien dengan lebih baik, dan ini bisa mendatangkan klien. Jadi dampaknya itu besar loh teman-teman. Jangan cuma melihat, oh kalau aku nulis buku, aku harus dapat royalti sekian-sekian. Karena kan semua juga tergantung dari pembaca. Kan kita nggak bisa, misalnya ini kamu jualan ya, beda halnya dengan buku. Kalau kita jualan baju, kita bisa menghitung modal dan lain-lain. Tapi kalau buku itu bagi saya ya semacam ada faktor lucky juga atau keberuntungan juga. Bukan berarti kamu nggak bisa pure mendapatkan kehidupan dari buku, enggak. Banyak juga penulis-penulis yang bisa mendapatkan royalti fantastis. Cuma pasti prosesnya nggak mudah dan sangat panjang. Makanya bagi saya sendiri diversifikasi kemampuan sebagai seorang penulis itu penting. Saya pernah mengikuti beberapa seminar yang juga membahas tentang fenomena writerpreneur. Justru dengan mendiversifikasi kemampuan menulis ini, kita sebagai penulis jadi punya banyak jalur income atau pemasukan. Nah, apa saja sih yang bisa kita dapat dari menulis kalau misalnya pengen monetisasi? Yang pertama bisa lewat blog ya atau content writing. Karena pada dasarnya nulis blog itu kan juga nulis artikel. Di sini kamu bisa dapatkan cuan dari AdSense kalau kamu pakai AdSense, atau seperti saya yang fokus pada konten. Jadi saya daftarkan blog saya wordholic.com ke website seed backlink. Saya udah pernah membahas soal seed backlink ini, termasuk juga bagaimana pengalaman saya mendapatkan 700 ribuan pertama dengan blog saya wordholic.com. Kamu bisa cek episodenya di channel Kata Revi yang ada di Spotify atau Noise atau di aplikasi podcast yang memang ada channel saya di situ. Kamu bisa cek. Saya menjelaskan semuanya. Jadi gak harus pakai AdSense pemasukannya. Bisa juga dari website seperti Seed Backlink. Kemudian kalau dari artikel itu kamu juga bisa bekerja sama dengan klien. Misalnya kamu mendaftar di Upwork, habis itu 1000lancer.com, projects.co.id. Jadi kamu menulis artikel buat websitenya orang lain gitu kan. Atau menjadi penulis untuk medsosnya orang lain. Entah itu untuk newsletter yang mereka di LinkedIn, atau dibentuk menjadi sebuah microblog, semacam carousel di Instagram gitu. Jadi banyak banget gitu kemampuanmu yang bisa kamu manfaatkan dalam content writing. Yang kedua, kamu bisa monetisasi skill copywriting. Ini sih sangat oke ya. Jadi copywriting itu juga banyak macamnya. Seperti yang saya lakukan, contohnya menulis company profile, konten medsos, kemudian branding gitu kan. Jadi banyak sekali cara yang bisa kamu lakukan ketika kamu memang suka menulis copywriting. Gak cuma nulis iklan ya, tapi bisa juga untuk deskripsi produk dan lain-lain. Dan yang kemudian paling saya suka juga ada sekarang ya, mulai ada kebutuhan scriptwriter. Jadi perusahaan-perusahaan seperti Webtoon atau studio-studio komik itu membutuhkan penulis.
bukan cuma animator atau kartunis ya. Jadi kamu bisa membantu mereka untuk membuat ide cerita yang nanti divisualisasikan menjadi komik, entah di webtoon atau platform komik lainnya. Di luar negeri seperti Korea Selatan sendiri ini sudah menjadi sebuah bidang pekerjaan yang cukup layak gitu ya. Jadi banyak sekali penulis yang punya studio atau bekerja sama dengan kartunis lainnya sehingga mereka bisa bekerja sama dan mendapatkan penghasilan dari karya mereka. Jadi sudah bukan cuma komikus harus bikin cerita sendiri, enggak. Mereka bisa bekerja sama antara penulis dan juga si pembuat komiknya. Jadi scriptwriter-nya nggak cuma buat video atau film ya. Sekarang scriptwriter itu juga bisa buat komik. Nah, ini adalah sebuah hal yang menurut saya oke banget gitu kan. Kesempatan kamu untuk bisa mengembangkan karyamu di medium komik tanpa harus bisa menggambar. Kemudian yang terakhir gitu ya. Ini bisa kamu lakukan ketika kamu punya kemampuan atau suka sharing sebagai seorang edukator. Jadi ketika kamu punya branding sebagai penulis, entah lewat jalur kompetisi atau lewat jalur seleksi reguler di sebuah penerbit, baik indie ataupun ini ya, mayor, banyak sekali orang yang pasti ingin belajar sama kamu. Saya sudah mengalaminya, jadi saya mulai menjadi writing coach itu justru bukan karena saya niat untuk menjadi seorang mentor gitu ya, tapi dari beberapa komunitas yang melihat pengalaman saya ngeblog, pengalaman saya bisa dapat klien lewat tulisan, dan akhirnya juga bisa memenangkan lomba menulis fiksi. Disitulah akhirnya saya berbagi pengalaman cara menulisnya, kemudian cara untuk mengikuti kompetisinya, dan lain-lain. Saya belajar teknik coaching. Jadi kalau kamu ingin menjadi seorang mentor, please tambahin kemampuan coaching atau mentoring. Baca buku tentang psikologi, baca buku leadership, perbaiki hambatan-hambatan yang ada di dalam dirimu sebelum kamu ngajarin orang lain. Karena untuk membimbing orang lain itu nggak cuma perkara kamu mentransfer ilmu ya, tapi pasti orang itu juga berharap ingin dipandu gitu kan. Mereka juga pasti punya mindset yang menghambat mereka untuk bisa menjadi penulis. Maka kamu harus punya kemampuan coaching, kamu harus punya kemampuan menjadi pembina. Gimana caranya? Ya harus punya leadership yang bagus, komunikasi yang bagus, serta emosi yang stabil gitu kan. Karena kamu juga akan mendengarkan curhatan dari orang, lalu kamu membimbing orang lain, itu butuh kesabaran. Jadi nggak cuma kemampuan nulis doang, perlu ditambah skillnya. Nah, jadi inilah beberapa kemampuan yang bisa kamu lakukan sebagai seorang penulis. Apapun pilihannya, yang paling penting adalah jangan putus asa untuk menambah cuan dari tulisan. Kalau misalnya nih, kamu juga suka digital marketing, nah e-book yang kamu buat itu juga bisa dijual gitu kan. Dengan syarat kamu nggak plagiat. Apapun itu tulisannya harus karyamu sendiri. Kalau toh kamu menggunakan AI untuk membantu tulisanmu, ya harus dipoles dengan sesuai dengan fakta yang ada, riset lagi, supaya kamu tidak menjerumuskan orang dengan informasi yang keliru. Apapun yang kamu dapat dari AI seperti ChatGPT atau Gemini, perlu di cross check ulang faktanya, lalu kamu edit lagi supaya gaya bahasanya itu lentur dan juga sesuai dengan target audiensmu. Gimana? Apakah kamu tertarik untuk mencoba salah satu atau semuanya? Gak ada yang salah, kamu bisa menjadi seorang kreator lewat tulisan sebanyak mungkin. Semoga podcast kali ini memberikan inspirasi buatmu yang pengen nambah cuan lewat tulisan. Terima kasih juga buat yang dengerin sampai episode kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode podcast Kata Revi berikutnya.